Maaf Bu, Hah? Kusuma Cahaya Pamungkas udah hadir Bu. Oh, Kusuma Cahaya Pamungkas. Sebentar. Rizky Nurhandayani juga hadir Bu. Sebentar. Ini Kusuma Pamungkas juga belum ketemu. Oh, Kusuma Cahaya Pamungkas, ya. Nah, ini terus siapa lagi? Silvana Trisrati, Bu. Silvana. Oh ya, Silvana, terus siapa lagi? Rizky Nurhandayani, Bu. Rizky Nurhandayani. Kemudian siapa lagi? Nabila Destri, Bu. Nabila Destri, ya, sudah. Terus? Makasih, Bu. Ya. Nah, Nur Naila sudah? Hanif Iqbal? Febrian Rujianti? Naufal Rasyad? Muhammad Fatur? Hilmi Rahmansyah? Hadir Bu. Hilmi Rahmansyah hadir. Kemudian Elizabeth Gusti? Andi Baihaqi? Oke. Oh ya, untuk minggu depan kan kalian UTS. Apa yang perlu direview dari materi yang kemarin? Apa yang kalian kurang paham dari materi yang kemarin saya berikan? Kalau misalkan sudah paham semua, ya tidak perlu direview, tidak apa-apa. Bu, saya masih nggak ngerti, Bu. Nggak ngerti yang apa? Pemodelan yang terakhir, Bu. Oh, yang mekanik sama elektrik. Oh, yang mekanik sama elektrik. Iya, Bu. Mana ya? Ya, gimana? Untuk yang mekanik atau yang elektrik? Yang belum paham, apa belum paham semua? Yang mekanik Bu. Oh, yang mekanik ya? Saya yang elektrik, Bu. Yang elektrik dan ada yang mekanik. Ya, jadi gini ya. Apa? Yang suaranya kecil sekali itu, bilang apa? Enggak, Bu, enggak. Oh, enggak. Oke, ya ini ya berarti jadi yang mekanik itu pemodelannya itu seperti ini. Kita lihat pada mekanik itu sebenarnya ada apa sajakah yang pada gambar ini sebenarnya ada apa sajakah yang mempengaruhi gerakan dari benda itu. Ya. Dari sistem ini kita lihat sebenarnya ada apa sajakah yang sebenarnya mempengaruhi gerakan dari benda ini. Ternyata setelah kita lihat dia kan ada K, ada B, dan juga ada M. Ya. K itu konstanta pegasnya, B itu viskos, gesekan viskos, konstanta gesekan viskos, dan M itu sendiri merupakan massa. Inputnya di sini diketahui apa? Ternyata di sini perpindahan YT dari massa adalah keluaran sistem, ya. Dan UT adalah perpindahan kereta dan merupakan masukan ke sistem. Jadi U ini merupakan input dan YT itu merupakan output. Jadi dari sistem yang ini kita langsung mengetahui, oh outputnya apa dan inputnya apa. Berarti kan YT per UT karena output per input. Kita ingat-ingat dulu, ini ada K, ada B, dan ada M. Ya. Lalu kita lihat dulu, di mechanical system itu kan kita hanya berpacu pada satu hukum, yaitu merupakan hukum kedua Newton.
di mana hukum kedua Newton itu bunyinya adalah F sama dengan M dikali A. Ya. Di mana hukum kedua Newton itu merupakan F sama dengan M dikali A. Dan di sini yang menyebabkan gaya itu sendiri, yang menyebabkan terjadinya gaya pada sistem ini itu ada apa saja? Nah, tadi kan kita sudah tahu ya, ada K, ada B, dan juga ada M. Nah, M itu sendiri nanti dia hubungannya dengan outputnya, maka M dikali perpindahannya. YT itu sendiri kan dia posisi. Makanya nanti M dikalikan dengan turunan kedua dari posisi YT ini. Maka di sini dia M dikalikan dengan D kuadrat YT per DT kuadrat. Nah, ini sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, sama kan? M dikalikan dengan A. Karena percepatan itu sendiri kan turunan kedua dari posisi. Dan YT itu sendiri di sini dia merupakan posisi. Dan di sini kan dimintanya untuk outputnya merupakan perpindahan YT. Kalau perpindahan YT itu sendiri, dia kan sebenarnya merupakan perpindahan dari massa M-nya kan. Nah, makanya nanti kalian hitung itu outputnya merupakan perpindahan dari M. Makanya dia di sini sama dengan M D kuadrat YT per DT kuadrat. Nah, itu. Nah, selanjutnya untuk di sini ada K, ada B. K dan B itu gayanya kemana? Tentu gayanya itu menarik ke sebelah kiri. Ini ke sebelah kanan dan ini ke sebelah kiri dia. Jadi dia itu seperti menahan massa ini agar agar massanya itu kembali ke dinding. Ini kan pegas ya. Kalau kalian menarik pegas, mesti pegas kan akan kembali lagi ke posisi semula. Nah, makanya ini dia ada yang meregang karena diberi input, kemudian nanti perpindahannya akan sebesar berapa gitu. Nah, selanjutnya nanti di sini juga ada gesekan viskositas ini, ada B ini. Nah, nanti dari dari perhitungan kita yang secara satu persatu seperti ini, apabila kita ketahui gesekan viskos bentuk matematikanya seperti apa, oh ternyata bentuk matematikanya seperti ini. Kemudian untuk apalagi tadi K, untuk K ya. Untuk K itu konstanta pegas. Konstanta pegas apakah ada? Oh, tidak ada. Oh, ini. Nah, untuk konstanta pegas bentuknya seperti apa? Oh, bentuk persamaan dinamiknya seperti ini gitu. Jadi tinggal kalian tambahkan saja, tinggal kalian jumlahkan untuk K dan B ini. Nah, untuk K dan B ini kalian jumlahkan, kemudian di sini ada U, ya, ada U. Selanjutnya ya sudah, nanti kalian samakan, kalian gabungkan untuk inputnya, yaitu ada min B dan juga ada min U. Kemudian nanti untuk K-nya juga ada KU. Nah, jadi untuk inputnya kalian gabungkan, dan untuk yang output kalian gabungkan sendiri di bagian kiri dan inputnya di bagian kanan. Selanjutnya digunakan transformasi Laplace. Nah, nanti ketemu bentuk transfer fungsinya seperti ini. Itu bagaimana? Halo? Bu, izin nanya, Bu. Ya, gimana? Itu untuk yang gaya pegas sama gaya redamannya, dia tuh udah pasti output dikurang input apa tergantung, Bu? Soalnya saya nonton referensi lain kan, Bu, di YouTube. Dia tidak menggunakan output kurang input, Bu. Dia langsung D per DT gitu, Bu. Kayaknya saya kemarin bingung, Bu, pas ngerjain tugas. Ngikutin yang output kurang input apa langsung outputnya? Oh, ini itu kamu langsung gimana? Langsung output per input ya? Yang dari YouTube? Iya, Bu.
Oh, kalau langsung output per input, berarti dia langsung agar dia itu langsung menuju ke transfer fungsinya ini. Bukan output per input, Bu. Dia tidak dikurangkan ini yang Ibu pada gaya pegasnya kan D per DT dikurang DU per DT kan, Bu. Oh, Kalau dia D per DT doang, Bu. oh D per DT doang ya. Dia ada U-nya apa tidak di sini? Ada gayanya apa Dia tidak? beda ini, Bu. Beda kasus kayak gini gambar. Oh, Kayak yang latihan Ibu yang nomor 1 yang kemarin. yang tugas ini ya? Nomor 2, Bu, Yang sorry. ini? Iya, Bu. Oh, ini ya? Cuman atasnya bukan redaman, dia atasnya pegas, Bu. Oh, bekas. Jadi begini, untuk yang di atas ini, yang mana sih tadi kemarin? Oh ya ini. Untuk yang ini, kenapa di sini menggunakan DY min DU? Karena di sini sudah jelas terlihat bahwa sistem itu tuh di sini ada dua gaya yang mempengaruhi, ada UT dan YT. Tetapi sedangkan untuk yang ini, untuk yang di bawah ini, untuk yang B2 dia hanya dipengaruhi oleh X0. Jadi dia bukan X0 min X1 gitu. Dan untuk yang ini dia baru, yaitu adalah X0 dikurangi X1 gitu. Berarti yang output kurang input tuh yang diapit output sama inputnya ya, Bu ya? Yang diapit aja. Yang diapit saja. Baik, Bu, terima kasih. Gimana? Move ke elektrik. Untuk yang kurang paham di elektrik, gimana? Atau mau ke mekanik lagi? Boleh, Bu, elektrik, Bu. Elektrik ya. Untuk elektrik itu yang kurang paham di mana? Kalau semisal nge-review tugasnya, boleh nggak, Bu? Nge-review tugas yang ini ya? Ya, Yang ini atau yang ini? Mau yang mana? Mau yang mana? Semuanya aja, Bu. Semuanya? Aduh. Satu, Bu. Dari juga, Bu. Ya sudah ya, berarti semuanya. Tak review yang ini dulu. Tapi saya reviewnya hanya dengan menggunakan kata-kata saja ya. Jadi nanti tolong dipahami. Jadi untuk yang tugas ini kalian itu hanya tinggal awal langkah pertama yang kalian lakukan adalah pertama, kalian apa yang akan kalian lakukan jika melihat rangkaian ini? Di paralel, Bu. Yang mana sama mana? R2 C2. Ya, betul. R2 C2. Jadi kalian paralel dulu R2 dan C2. Maka dia akan menjadi satu komponen ya. Menjadi satu komponen R2 dan C2. Misalkan kita beri nama di sini A. Saya beri nama di sini A. Misalkan ini sudah diparalel namanya A. Kelihatan nggak hurufnya ya? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi di sini misalkan sudah ketemu nilainya A, kemudian Bu, sorry motong, Bu. Bu, sekalian sama rumusnya, Bu. Saya nggak ngerti, Bu. Sama rumusnya. Ini langsung dijawab ya berarti. Yang nggak ngerti bikin rumusnya, Bu. Oh, bikin rumusnya. Jadi kalau bisa di masa itu. Gimana? Dicoret-coret aja, Bu, nggak apa-apa di situ. Nah, ini karena menggunakan PowerPoint, makanya dia akan sangat pelan sekali. Nah, makanya saya hanya berpacu pada kopas-kopas di sini agar lebih cepat. Ini ya, untuk paralel di sini tidak ada. Ya, untuk paralel di sini, cara memparalelkan
mereka berdua gimana sih? Nah, cara memparalelkan R2 dan C2. Bagaimana? Kemarin kayaknya udah ada yang bisa deh. Ayo dong yang bisa jawab. Ayo. R plus per C, Bu, bukan? Kalau 1 per R2 plus 1 per C2. Oh. Jadi seperti ini ya. Jadinya itu 1 per ini R2 paralel kan? Kalau paralel R itu berarti di 1 per, ya kan? Kalau kapasitor seri itu kan 1 per C2. Jadi kalau misalkan kalau kapasitor di seri kan jadinya 1 per C. Tapi apabila paralel maka dia menjadi seperti ini bentuknya. C. Ya, betul. Jadinya C2. Nah, begini hasilnya. Ini bentuk dari paralel dari R2 dan C2 ini. Maka 1 per R2 plus C2 ini misalkan langsung saja kali ya, saya kalikan dengan I. Saya kalikan dengan I. Nah, untuk 1 per R2 itu berarti harus dikali apa dia agar dia bisa menjadi tegangan. Di sini harus dikali apa? Agar dia bisa menjadi. Ya, dikali I kan. Berarti di sini ini DRLV dikalikan I. Aduh. Turun. Oke. Selanjutnya di sini untuk C2. Untuk C2 ini harus dikali apa agar menjadi tegangan? Dilihat dari mana ini? Oh ya, ini. Harus dikali apa ini? I. I apa? I integral. Ya. I integral. Di mana ya tadi ya? Oh, ini. Nah, RLV. Seperti ini kan. Nah, maka dia sama dengan ini. Jangan dulu dibuat Laplace lah ya. Jangan dulu dibuat Laplace. Nah, ini kan inputnya I. Jadi sekarang kita berpindah ke bagian yang ini. Ke bagian ini kan dia di seri. Apabila di seri hasilnya menjadi seperti apa? Berarti di sini R plus 2 plus C. Ya, 1 per C. R. Ini 1. Nah, seperti ini kan. Nanti sama dengan untuk R1 agar dia jadi tegangan harus dikali apa? Kali I. Ya, Kali I. I dalam kurung P. Selanjutnya di sini agar menjadi tegangan dia harus dikali apa untuk C-nya? Integral I. Ya, CTRLC untuk CTRLC. Nah, seperti ini ya. Dari sini terus ketika saya menulis ini sama dengan C0, benar nggak? C0 itu merupakan R1 plus 1 per C1, benar nggak? Betul, Bu. Ya, Betul, berarti, Bu. ya. Ya, berarti kan apa sih ini namanya ya? Berarti outputnya kan merupakan R1 plus 1 per C1 ya. Nah, ini kan sudah ketahuan tuh E0-nya yang mana. Selanjutnya sekarang kita bikin, ini ada yang muter nggak sih? Oh, ini. Nah,
kita bikin arusnya. Ya. Arusnya itu kan muter ya. Nah, muter seperti ini. Aduh, keklik ini pula. Ya, arusnya kan muter seperti itu ya. Nah, arusnya muter seperti ini. Ya, arusnya muter seperti itu. Itu misalkan saya beri nama dia adalah arus I. Seperti yang kita beri nama pada rangkaiannya ya. Ya. Saya beri nama dia merupakan arus I. Maka di sini arus I itu input itu merupakan apa saja? Pertambahan dari apa saja? Input merupakan apa? 1/R2 plus C2 ditambahi R1 plus 1 per C1. Terus apa lagi? Ini kan berarti dia udah ngelewatin komponen ini dan udah ngelewatin komponen ini kan? Iya. Jadi EI itu merupakan ini yang ditambah dengan ini. Benar nggak? Betul. Betul, Bu. Nah, udah gitu kan? Udah gitu, Ya, terus Bu. di sini EI sama dengan ECTRL, benar nggak sih? Ya, kalian harus, kalau mau rekam sendiri ya, karena biasanya di tempat saya itu agak error. Nah, ini kan kayak gini. ECTRLV plus nah, untuk bagian ini dia kan adalah bagian persamaan yang ini. Saya ganti dengan E0, apakah bisa? Ini E0 mana? E0 juga RLV. Ya, saya ganti dengan menggunakan E0. Apakah bisa? Bisa. Ya, bisa ya. Oke. Urut lali bisa. Ayo. Mana sih? Ya, ini kan ini sudah seperti ini ya. Kemudian di sini kita harus membuat agar E0 per EI. Jadi kita harus mengubah agar dapat menjadi output per input gitu. Tetapi benar, saya tak coret-coret. Tak coret-coret. E0. Atas E0. EI sama dengan dia kan sudah nah ini nanti jadinya adalah ya mana sih tugasnya? Oh ini ya. Oh ini tidak usah diganti. Ini tidak perlu diganti. Jadi langsung saja kita buat bentuk Laplace-nya. Kita buat bentuk Laplace-nya. RLV sama dengan ini.
transformasi Laplace yang pertama. Transformasi Laplace yang pertama RTA LT plus. Jadi dia adalah apa saja ini dikali EI dalam kurung S ya, sama dengan untuk R. Untuk R itu seperti apa ya? Saya agak lupa untuk R. Untuk R itu R kali IS. R dikalikan dengan, oh salah. Mana sih? R1 RLV dikalikan dengan I. Paham nggak ini saya bikin kayak gini? Halo? Enggak, Bu. Paham, Bu. Paham ya. Terus kemudian untuk 1 per C1 ini gimana? 1 per C1? 1 per CS, Bu. Iya, 1 per CS. 1 per CS dikali dengan apa? Kali I, Bu. I S. Ini untuk yang ini sampai sini lagi. Kayak kok kebalik ya? Oh, yang saya kerjakan yang ini dulu ya? Yang saya kerjakan malah yang di bagian belakang dulu, maaf. Kalau yang di sini itu berarti CTRL-C, di sini CTRL-V dikali I S. Kemudian apalagi ini? Ditambah berarti ini I Nah, sampai sini paham nggak? Sampai di sini ada pertanyaan? Bu, saya izin tanya, Bu. Itu yang kalau biasanya kan paralel, kalau resistor kan 1 per paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 kan? Oh iya. Itu kalau ini tuh langsung apa diperin lagi, Bu? Hasilnya? Oh, kalau ini langsung. Dia langsung. 1 per R2 sama dengan C2 gitu. Ibu, saya mau nanya juga, Bu. Gimana? Untuk yang di paralel kan arusnya belum tentu sama ya, Bu? Antar setiap komponen antara R2 sama C2-nya ya, Bu? Nah, di persamaan itu menggunakan I yang sama ya, Bu? Kalau saya lihat sih. Itu gimana ya, Bu? Gini. C ini maksudnya gini ya, di sini menggunakan integral dan di sini menggunakan I ini. Itu maksudnya. Bukan, Bu. Kan misalkan kita buat titik percabangan, arus yang mengalir pada R2 jika diparalelkan dengan C2 itu kan belum tentu sama ya, Bu ya? Kalau misalkan mau menggunakan analisa loop seperti itu juga boleh, analisa node seperti itu. Jadi nanti di sini dibuat dulu untuk titik A dan di sini titik B, kemudian di sini dipilih dahulu cabangnya. Misalkan seperti ini ya, di sini node A dan di sini node B. Nah, nanti dari situ kan ketahuan di sini arusnya, misalkan di sini arus 1 dan di sini arus 2. Nanti I
sama dengan dia akan jadi kamu ngerjakannya bakalan seperti ini. Bakalan menjadi seperti ini. Jadi nanti bakalan dihitung per nodenya itu berapa. Tuh. Dari I1 ke I2, dari I1 ke IF, kemudian ada I0 gitu. Ya kalau mau seperti itu ya bisa, tapi panjang sekali. Kalau mau seperti itu. Berarti paralelnya itu nggak usah diselesain dulu ya Bu ya, langsung 1 per R2 ditambah C2 Bu, nggak usah dibalik dulu Bu, karena rumusnya kan 1 per paralel. Oh ya, 1 per paralel ya. 1 per R sama dengan 1 per R1. Ya, untuk benar. Paralel sama dengan R sama dengan 1 per C1 sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 ini plus 1 per R2. Oh ya, ya benar seperti itu. Karena dia kan paralel ya. Di sini kondisinya paralel antara R dan C itu kondisinya dia kebalikan. Kondisinya kebalik berarti ini seharusnya dia adalah R2 sedangkannya ini gitu. Enggak? Enggak, Bu. Maaf Bu. Maaf. Heavy. Paralel kan paralel kan 1 per paralel sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per C2 ya Bu. Aslinya begitu Bu ya? Ya. Nanti kan C2-nya bisa dibalik ke atas, jadi 1 per paralel sama dengan 1 per R2 ditambah dengan C2. Nah, itu tidak perlu diselesaikan dahulu, misalkan jadi dikali 1 per R2 ditambah C2-nya itu tidak perlu dihitung dulu Bu, langsung dikali dengan I1-nya. Kalau misalkan diselesaikan terlebih dahulu kan berarti C2 dikali R2 ditambah 1 per C2 dikali R2. Nanti baru dibalik lagi ketemu paralelnya menjadi C2 dikali R2 per R2 dikali C2 ditambah 1. Gitu. Gini ya. Yang saya tangkap gitu ya. Saya ingin menanyakan itu apakah tidak perlu diselesaikan apa langsung dikali dengan I-nya saja? Oh, sebenarnya gini. Ketika sebuah resistor dia akan menjadi tegangan itu, kalau misalkan langsung diselesaikan seperti itu, maka maka nanti dia akan menjadi sebuah komponen tersendiri, satu komponen yang nilai arusnya itu akhirnya sama, padahal arusnya dari setiap komponen itu dia berbeda. Jadi tidak bisa dia langsung diselesaikan seperti itu. Dia tidak bisa langsung di 1 per gitu. Itu tidak bisa. Arusnya kan beda ya Bu ya? Karena arusnya itu beda. Kapasitor itu merupakan resistor itu merupakan turunan dari arusnya resistor, sedangkan induktor merupakan turunan dari arusnya resistor gitu. Jadi arusnya itu tuh turun menurun gitu, seperti kecepatan dan posisi. Oke, baik Bu. Karena arusnya berbeda, itu di persamaan yang Ibu buat I-nya itu berarti itu sama semua atau beda ya Bu? Oh, I-nya itu di sini saya buat sama. Jadi I-nya itu sama semua, tetapi di sini
ini kan integral ya. Integral I itu apabila dengan I ini kan beda. Ya kan? Karena di sini integral sedangkan di sini tidak. Tetapi karena dia dikalikan dengan C, maka dia akan menjadi sebuah tegangan begitu. Jadi kapasitor itu tidak bisa hanya dikalikan dengan I agar menjadi tegangan. Dia harus dikalikan dengan integral ini agar satu persamaan ini menjadi sebuah persamaan tegangan gitu. Paham nggak? Berarti integralnya yang diintegralkan arus yang sama dengan R2 ya, Bu? Iya, arus yang sama. Seperti di sini, dia juga menggunakan arus yang sama. Ya kan? Di sini ada I, sedangkan di sini dia menggunakan integral I. Dan untuk L-nya, dia menggunakan DI per DT, begitu. Saya kira sih, ini kan karena menggunakan I yang sama karena seri, Bu. Ini kalau paralel, kirain saya jadinya beda gitu, Bu. Oh, ternyata sama ya, Bu? Sama. Oke, baik, Bu. Makasih, Bu. Ya. Gimana tadi? Yang ada mau tanya lagi? Saya ingin ini Bu, konfirmasi aja yang paralel tadi. Jadinya itu di satu, boleh buka yang halaman 17 gak Bu? Yang ada rumus dari Ibu. Halaman 17 ya. Itu kan yang D Bu. Kan jadinya 1 per Z tambah 1 per R2 tambah C2. Berarti ntar dibalik lagi gak Bu? Jadi kan kalau Ibu tadi langsung 1 per R2 tambah C2. Berarti itu masih 1 per Z apa udah Z yang tadi Ibu? Karena Ibu langsung kan tadi. Oh iya. Nah, ini kan dibalik dulu. Berarti kan. Untuk menjadi sebuah satu resistansi sebenarnya ini harus dibuat agar dia menjadi Z2 sama dengan 1 per Z2 sama dengan bla 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 begitu. Iya Bu, kalau Ibu kan langsung tadi. Makanya saya masih agak bingung Bu. Terima kasih. Ya ini harus diubah dulu ya menjadi seperti itu. Kalau diubah gimana? Kalau diubah silahkan, ayo. Berarti diubah jadi satu komponen ya Bu akhirnya Bu? Oh iya, akhirnya diubah menjadi satu komponen. Menjadi C2. Menjadi 1 per Z2. Di sini benar. Kok saya jadi kodeng ya sama paralel seri? Benar. Saya juga Bu. Maaf ya. Saya juga Bu. Internet dulu jadi kodeng. Resistor. R totalnya itu dia ambilnya dari mana ya jadinya? Aduh. Oke. Astagfirullah. Lupa. Oh, di 1 per 1 ya gitu. Ya. Ya, berarti di sini ya. Ini itu dia menjadi seperti ini. Satu per ini. Masih. Ini kan seri ya. RLV. Nah, kan jadinya seperti ini ya. Nah, apabila jadi seperti ini bagaimana? Jadi dia sama dengan untuk yang pertama dulu
Berarti dia menjadi R2 menjadi R2 ditambah tapi ini penyebutnya. Tapi ini kan penyebut, jadi tidak boleh. Per 1 per R2 plus C2 sama dengan 1 per 1 per R2 dikalikan dengan di sini C2 plus berapa? C2 ini R2 C2 kuadrat ini sama dengan R2 C2 terus di sini oh ya, jadi di sini itu ini salah. Ini harusnya R2 di sini jadinya dia 1 per 1 plus R2 plus C2 sama dengan di sini jadinya R1 1 plus R1 C2 R2 per nah, jadi persamaan seperti ini paham nggak kalian? Kalian paham tidak ini? Kenapa dia bisa jadi seperti ini? Bingung. Paham, Bu. Jadi ini disamakan dulu ya penyebutnya. Disamakan penyebutnya, setelah itu nanti dikalikan penyebutnya, dan setelah itu ditarik ke atas, begitu. Bingung ya? Kalian bingung ya? Baru. Ada yang paham nggak? Kalau ada yang paham. Berarti itu, Bu, dia langsung dikali R2 aja ya, Bu? Maksudnya langsung dikali R2 gimana? Ya kan yang di awal itu 1 per R2 ditambah C2 ya, Bu. Nanti buat nyamain
buat apa ya, nyamainnya R2 itu kan Bu, 1/R2 itu berarti tinggal langsung diakali R2 aja ya Bu. Tapi kan di sini dia jadi 1 plus R2. Jadi itu, aduh pengen tak foto coret-coretku. Jadi seperti ini. Yang bawah ini, kita kerjakan yang bawah dulu ya. Yang bawah ini kita samakan dulu penyebutnya menjadi per R2 semua. Per R2 semua kan. Nah, setelah menjadi per R2 semua, oke ya, ini bisa ngehang banget pula. Ini saja. Jadi ini itu, nah di sini kan yang bawah saya samakan penyebutnya namanya menjadi R2. Nah setelah dia menjadi R2, R2 dibagi R2 kali 1 kan hasilnya 1. Ditambah R2 dibagi 1 dikali C2. Jadi kan R2 RLV sama RLV. R2C2, Bu. Ya gitu. Ya itu. Lah, kan jadinya seperti ini ya bentuknya. Nah, jadinya seperti ini, kita R2-nya pindah ke atas, jadinya ya ini R2 per 1 plus R2 C2 gitu. Paham? Oke, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Duh. Nah, ini bisa-bisa materi hari ini, sebenarnya untuk materi hari ini nanti tidak kisi-kisi ya, sebenarnya tidak muncul di UTS. Tapi ya tentang motor D sih sebenarnya untuk materi hari ini. Nanti kalau misalkan waktunya tidak cukup, kira-kira bagaimana? Nggak apa-apa Bu, nge-review ini aja biar UTS-nya nggak hancur. Oke. Review ini ya, biar UTS-nya nggak hancur. Nah setelah itu, nah, ayo move on ke I. Sekarang kita move on ke I. Kita mau bagaimana untuk I-nya ini? Untuk I-nya ini kita harus bagaimana? Ayo. Jadi ini kan beda ya. Untuk I-nya RLV. Ayo. I-nya ini harus bagaimana? Dia ini kan berarti sudah menjadi satu komponen ya, satu komponen, dan di mana untuk satu komponen ini ada R dan juga ada C-nya. Tetapi kita itu tidak bisa langsung karena ini di sini dia ada satu. Satu di sini. Bu, maaf Bu, nyela Bu. Ya, gimana? Itu kan masih bentuk seper Z1 kan Bu? Nggak dibalik jadi Z aja Bu? Itu sudah dibalik menjadi Z. Dibaliknya itu kan dari, aduh tadi udah tak hapus pula. Dibaliknya itu, waduh. Tadi kan sebenarnya dia kan seper Z1 itu cuman yang ini, cuman yang tak blok ini. Kemudian apabila jadi Z1, dia menjadi seperti ini, 1 per Z1. Nah, dia menjadi seperti ini bentuknya. Gitu? Iya, Bu. Ya. Oke. Di sini kan sudah ya.
sudah ketemu karena dia itu, nah sebenarnya ini malahan jadi gampang sekali ya. Dia bentuk seperti ini, dibuat menjadi bentuk Laplace. Dibuat menjadi bentuk Laplace, dia menjadi seperti apa? Ayo. Karena dia sudah menjadi satu komponen, maka untuk menjadi bentuk Laplace, dia hanya tinggal untuk yang C ini, dia dikalikan dengan S. Sudah seperti itu, dan ini dikalikan dengan I S. Itu. Ini untuk yang bagian di sini. Kemudian untuk yang bagian di sini. Untuk bagian yang di sini bagaimana? Ayo, apakah ada saran? Untuk R dan C. Ada saran, ayo. Menggunakan yang mana? Halo, kok diam semua ya? Aja, Bu. Tadi sih, Bu. Paling enggak di gimana? Mungkin menggunakan cara yang sama kayak paralel, cuman nggak dibalik aja, Bu. Ya, betul. Menggunakan cara yang sama dengan paralel, tapi tidak dibalik ya. Betul, memang begitu. Jadi ini, kan ini sudah ya ketemu untuk yang bagian di sini. Kemudian, oh ini sampai ketemu Laplace-nya pula. Ini kemudian seperti ini ya. Ini dikalikan dengan IT. Selanjutnya untuk yang E0 kan dia tetap ya seperti ini. Berarti yang di depan itu harusnya bentuknya adalah seperti apa itu? Ya, seperti ini. Berarti untuk ini CTRLV. Ya, seperti ini. Ini bentuk Laplace-nya yang E input. Bagaimana? Paham tidak sampai di sini? Bentuk Laplace-nya yang E input sampai di sini paham tidak? Paham, Bu. Ya, kalau paham, saya lanjutkan ya. Saya sampai capek karena mengerjakan sambil menjelaskan. Kemudian untuk yang E0, ya LC, kemudian di sini CTRLV, E0, oh sebenarnya ini. Nah, untuk yang E0 itu berarti kan yang ini ya, CTRLV. Nah, waduh nyampe nggak muat. Oke, sudah seperti ini. Kemudian untuk dibuat E0 per E input gimana? Jadi nanti ini terus
Udah seperti ini. Bagaimana jadinya? Ayo bersuaralah kalian. Bersuaralah kalian. Kebalik. Ya, bentuk kasarannya seperti ini jadinya. Bagaimana? Itu bentuk kasarannya yang tidak disederhanakan sama sekali. Itu tinggal nyederhanain kan Bu ya? Itu tinggal disederhanakan. Ya, Oke, Bu. disederhanakan. Silahkan nanti kalau yang berminat disederhanakan sendiri. Ya, itu yang nomor 21. Sekarang slide 21. Sekarang yang tugas 4 juga. Ini. Boleh, Bu. Aduh, kalian semangat sekali. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Ibu tugas 1 aja, Bu. Apanya? Bu, yang mekanik. Bu. Iya, yang mekanik aja, Bu, 1. Kemarin itu yang tugas 1 gak paham, Bu. Iya. Ya, saya nggak ngerasain tuh kayak kalau kayak gitu masih ada pengaruh gitu loh, Bu. Mikirnya. Oh alah, kalian mikirnya gitu ya? Iya, soalnya itu loh, Bu, arah gayanya juga. Iya. Masih bingung kenapa kok minus, kenapa kok plus gitu. Alah, sih. Di sini saya buka buku Ogata saja ya. Kita langsung belajar dari jawaban di sana. Langsung kita belajar dari jawaban di sana agar tidak perlu menghitung ulang. Ini sedang saya buka dulu. Untuk yang mekanik di mana ya? Ini apa sih? Linear. Kalian di sini ada yang punya bukunya Ogata? Yang judulnya Modern Control Engineering. Ada yang punya nggak? Enggak, Bu. Enggak. Oke, kalau begitu. Oke, kalau begitu. Yang soal ini bagaimana sih? Oh, dia gayanya ke bawah semua ya. Ya. Untuk yang di Ogata itu lah, bedanya ya, kalau yang di Ogata itu dia gayanya ke atas. Tetapi kalau yang di mana? Untuk materi yang hari ini nanti saya kirim di WA ya, di WA grup. Itu materi hari ini itu sebenarnya adalah tentang pemodelan motor DC. Nanti coba kalian baca-baca sendiri baru bisa. Oke. Bagaimana kalau materi hari ini nanti saya share saja di grup WA?
Ya Bu, boleh Bu. Ya boleh ya. Boleh dong Bu, boleh banget. Ya, pokoknya kalian baca ya, kalian baca ya, kalian pahami kalau bisa. Nah, ini di Ogata kan bentuknya seperti ini ya. Kalau di soal dia bentuknya seperti ini. Bedanya di mana? Bedanya itu cuma gayanya. Ini gayanya ke bawah, dan kalau di buku Ogata dia gayanya ke atas. Tetapi kan pengaruhnya sama nanti. Pengaruh dari pemodelan matematikanya dia akan sama. Karena nanti untuk yang bagian ini dia akan dipengaruhi oleh gaya Y dan juga gaya X di sini. Akan dipengaruhi oleh gaya Y dan gaya X. Kalau saya bahas yang di buku ini bagaimana? Nanti untuk untuk yang ini akan saya share juga. Bagaimana? Boleh Bu. Boleh Bu. Ya. Boleh Ya. banget. Boleh banget. Ini siapa pula? Aduh, belum makan pula saya. Sama Bu. Oh, sama ya. Ini saya kalau misalkan ngajar terus mikirnya keras, akhirnya nanti seperti ini, nggak jelas banget akhirnya. Ya ini kan ada M1 dan juga ada M2, ya kan? Ada M1 dan juga ada M2, dan di sini ada K2, ada K1, dan di sini juga ada B. Nah, ada B juga. Oh ya, di sini kalian ada yang diajar skada oleh Pak Fakih? Belum Bu. Skada belum dapat Bu. Oh belum ya? Ada matkul sendiri Ada belum belum? Bu. Oh gitu. Ya sudah kalau begitu. Kalau saya share satu buku ini langsung, kalian kira-kira pusing nggak ya? Karena ini ada 1000 halaman. Pusing dikit Bu. Wow. Pusing dikit ya. Itu halaman berapa Bu? Pusingnya dikit. Ini halaman nih 127 lihat Anak ini. Bu, saya Bu, aman. Atau mau halaman ini saja? Cuma 100. Aja Bu. Cuma 1000 loh. Bedainnya Yang semuanya. pembahasannya aja Bu, yang related. Kalau misalkan mau satu buku semua, nanti kita share di Google Classroom bukunya. Itu yang edisi berapa Bu? Apa? Yang edisi berapa? Edisi 3. Edisi 3. Nah, bagaimana nanti kalau langsung saya share bukunya? Tapi sepertinya kalau di buku ini kalian hanya nguplok-nguplok buku ini sama saya, nanti sama Pak Fakih mungkin beda lagi ya, saya kurang tahu. Karena setelah UTS kan kalian belajarnya sama Pak Fakih, bukan sama saya lagi. Itu. Pak Fakih makainya yang edisi 5 Bu. Edisi 5 ya? Oh, Iya. kayaknya kalau edisi 5 dia hanya dia menjadi lebih lengkap dan tulisannya lebih bagus daripada yang ini, kalau tidak salah loh ya. Kalau yang edisi 5, tapi untuk yang edisi 3 saya dari dulu pakainya edisi 3 sih, walaupun sudah diperbaiki berkali-kali saya pakainya edisi 3. Bagaimana, apakah mau di atau mau pakai yang edisi 5 kalian? Kalau mau pakai yang edisi 5 nanti kalian cari yang bagian suspension system atau mechanical system. Itu ya. Kemudian untuk yang suspensi ini kita langsung bahas saja, yaitu di sini ya. Di sini itu kita lihat dulu ada untuk pemodelannya. Nah, ini pertanyaannya apa sih? Sebuah transfer fungsi, buatlah sebuah transfer fungsi YS per US ya, yang digambarkan pada gambar 3.6. Ini merupakan versi dari automobile atau motorcycle suspension system. Jadi ini merupakan pemodelan dari suspensi motor. Pemodelan dari suspensi motor, makanya dia ada K, ada B, dan di sini ada K lagi. Dan ini itu K di sini itu biasanya adalah sebagai peredam getaran. Kalau di motor itu kan biasanya kalau kita melewati polisi tidur kan
agak naik ya gitu. Nah, ini sebagai peredam agar suspensinya itu tidak terlalu besar. Pemodelannya itu seperti apa? Nah, di sini dikatakan lagi dia menggunakan hukum Newton kedua. Nah, dia menggunakan hukum Newton kedua. Di sini apabila dia menjadi percepatan seperti apa? Yaitu ada M1 X dot kuadrat. X titik 2 ini berarti dia turunan kedua ya. Di sini berarti dia turunan kedua dan di sini ada K2. K2 itu di sini. K2 itu merupakan perpindahan yang ke atas dikurangi perpindahan yang Y dikurangi dengan perpindahan yang X karena K2 berada di tengah di sini. Selanjutnya di sini ada B. Di sini ada B. B itu sendiri merupakan apa? Pokoknya kalian harus ingat-ingat ya. K itu harus dikalikan dengan kecepatan atau dengan percepatan atau langsung dengan posisi. Itu sudah saya berikan di mana? Di sini. Di sini sudah saya berikan di sini. Untuk K itu dikalinya dengan posisi. Untuk gesekan viskos sepertinya sudah saya berikan di mana ya? Gesekan viskos. Nah, untuk gesekan viskos dia dikalinya dengan menggunakan kecepatan ya. Kalian ingat-ingat ini. Makanya di sini untuk K itu dia dikalikan dengan Y min X, sedangkan B dia dikalikan dengan kecepatan Y dot min X dot begitu. Itu ya, untuk K1 sama dengan U min X. Kok U min X? Ya. Dia dikalikan dengan U min X, kemudian di sini ada M2. M2 itu dia agar menjadi percepatan dikalikan dengan Y. Dikalikan dengan Y, selanjutnya untuk K itu sendiri, untuk K2. K2 dia dikalikan dengan Y min X ya. Y min X. Kemudian nanti untuk B-nya dia dikalikan dengan ini. Sampai di sini ada pertanyaan apa tidak? Untuk yang di sini nilai K dan B-nya itu minus untuk M ini, tetapi untuk yang M di sini nilai apa? Nilai K dan B-nya adalah positif gitu. Nilai K dan B-nya adalah positif karena M di sini kan dia akan mendorong dia ke atas, sedangkan M yang di sini dia akan membuat K dan B-nya itu ke bawah begitu. Sebenarnya ini lebih fisikanya kalian itu yang dulu yang tentang apa sih ya namanya gaya dan usaha ya, vektor gaya dan usaha ini kalian harus paham itu yang pelajaran SMA-nya itu, vektor gaya dan usaha. Ini relate banget ya sama itu. Jadi di sini untuk K dan B di sini kenapa dia positif? Kenapa untuk M di sini K dan B-nya itu positif? Karena M di sini dia akan membuat K dan B ini naik ke atas, sedangkan untuk di sini dia akan membuat K dan B ini turun ke bawah gitu. Massa di sini kan dia gayanya ke bawah ya. Makanya massa ini akan membuat K dan B-nya itu turun ke bawah begitu. Bagaimana? Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Halo, apakah ada pertanyaan? Kalau belum, saya lanjut ya. Di sini, saya kecilkan lagi. Ya, seperti ini tulisannya kelihatan atau tidak ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, setelah itu kita gabungkan semua. Kita gabungkan semua untuk X-nya itu yang mana dan untuk Y-nya itu yang mana. Untuk yang persamaan satu loh ya, untuk yang persamaan di sini dulu
kita gabungkan terlebih dahulu X dan Y-nya, kita pisahkan X dan Y, dan juga U. Begitupun untuk persamaan kedua. Untuk persamaan kedua itu, kita pisahkan dulu untuk Y dan X-nya. Gitu. Untuk Y dan X-nya kita pisahkan. Setelah kita pisahkan, langsung kita buat menjadi sebuah persamaan Laplace. Ya. Kita buat persamaan Laplace, XS sama dengan ini, YS plus US. Kemudian yang bawah juga sama. Kita buat dia menjadi sebuah persamaan Laplace, maka dia menjadi seperti ini. Nah, di sini ya, di soal sudah diberitahu, kita diminta untuk membuat transfer fungsi terhadap Y per U. Jadi di sini outputnya Y dan inputnya adalah U. Ya kan? Sudah diberitahu seperti itu, maka kita harus menghilangkan X di sini. Kita harus menghilangkan X di sini. Nah, cara menghilangkannya gimana? Eliminating XS from the last two equation. We have, kita eliminasi, kita otak-atik persamaan ini ya. Pokoknya persamaan ini di otak-atik, kedua persamaan ini. Bisa ini XS sama dengan ini per ini, atau terserah kalian, atau bagaimana. Pokoknya di otak-atik agar nanti nilai XS-nya itu bisa hilang. Agar nilai XS-nya bisa hilang, setelah dia dieliminasi, dia menjadi di sini persamaan ini dimasukkan ke dalam sini. Persamaan yang di bawah dimasukkan ke dalam persamaan yang di atas. Makanya dia menjadi sebuah persamaan seperti ini. Setelah menjadi persamaan seperti ini kan kelihatan ya, outputnya, YS-nya ada di mana saja dan US-nya ada di mana. Nah, jika sudah seperti ini, sudah langsung ketemu YS per US, yaitu seperti ini bentuknya. Gitu. Untuk sampai di sini, paham? Halo? Paham? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut gimana? Lanjut. Ini paham apa tidak? Masih mencerna, Bu. Oh, masih Mencerna paham. Pahamlah dikit-dikit. Paham dikit-dikit. Besok UTS-nya open book kok. Open book. Kalau saya itu sebenarnya tidak menyarankan ujian itu close book ya, karena gimana? Walaupun kalian close book dan kalian belajar malam-malam, habis kalian UTS pasti kalian akan lupa lagi. Jadi mending langsung open book. Saya itu lebih setuju seperti itu. Betul, Bu. Ribet ya, Bu, ribet, Bu. Mending langsung open book. Soalnya kalau open book, walaupun kalian belajar malamnya, pasti kalian belajar malamnya itu akan lebih paham. Dan nanti pas ujian kalian lebih paham lagi, jadi seperti belajar berkali-kali. Siap. Nah ini sudah saya perbesar, kalian cernalah persamaan ini. Kalian cerna. Mungkin yang motor saya tunjukkan sekilas kali ya. Bagaimana? Saya merasa bersalah ya. Karena di minggu kemarin, di praktikum kemarin, sepertinya itu ada yang tanya tentang pemodelan motor itu caranya bagaimana. Nah, itu makanya sepertinya kok saya merasa bersalah apabila tidak menjelaskan sedikit. Nah ini, oh ya, untuk yang tadi bagaimana? Ini, untuk reviewnya. Untuk reviewnya bagaimana? Apakah sudah oke apa belum? Berarti besok yang keluar sampai elektrik mekanik tadi, Bu?
Kalau saya sih bikinnya sampai yang ini, sampai yang mekanik. Sebenarnya kemarin mau saya kasih yang motor DC, tapi katanya Pak Fakih, motor DC itu sudah sangat familiar. Dan pasti nanti kalian searching di internet langsung ketemu jawabannya, gitu. Astagfirullah. Jadi saya ganti menjadi mekanik ini. Begitu. Yang elektrik masuk juga gak, Bu? Elektrik otomatis masuk. Karena yang itu masuk, karena yang mekanik masuk. Bagaimana? Jadi kalian pelajari dengan sungguh-sungguh agar saya juga tidak dimarahi oleh Pak Fakih juga ya. Untuk ini, untuk mekanik dan elektrik, nilai kalian bagus dan saya tidak dimarahi oleh Pak Fakih. Sebenarnya Pak Fakih tidak pernah marah-marah. Ya, kalian pelajari ini dengan sungguh-sungguh. Kalian pahami, ya? Mau nanya ulang. Jadi itu tadi yang U sama X output yang di soal itu gimana, Bu? Kan kalau di yang U Ogata ini ada yang punya yang di bawah. Terus kalau yang di soal kan pakai X output gitu. Terus itu tuh gimana ini caranya? Gimana ya, Bu? Bingung gitu nentuin outputnya. Sebenarnya ya, gini, di sini kan inputnya XI dan di sini outputnya XO. Ya sudah, langsung saja gimana? Langsung saja seperti itu. Nggak mikirin ngaruh yang di bawah lagi. Berarti seperti, maksudnya ngaruh yang di bawah gimana? Soalnya kalau kayak yang di buku Ogata tuh kan ada yang ininya tuh, ada yang U yang di bawah tuh kan kayak gayanya juga ada yang ke sana. Oh, yang ke atas. Ini ke atas maksudnya. Nah, ya. Ke atas, tapi untuk yang di sini kok gayanya ke bawah semua gitu. Apa gimana? Nggak paham aku. Iya gitu. Yang ditanyain yang contoh ini atau yang ini? Yang soal yang 31. Oh, ini ya. Mesti bingungnya ini ke bawah semua, tapi yang di Ogata ke atas semua gitu. Iya. Oh, ya udah. Karena dia seperti ini, maka kamu bisa langsung. Sebenarnya untuk apa ya? Ini kan hampir sama ya, yang ini dan yang ini. Cuman dia ke atas dan ini ke bawah. Sebenarnya tapi tetap sama. Untuk membuat untuk yang di sini, untuk yang X0 ini dia merupakan apa? Oh, X0 itu merupakan B ditambah dengan K1 ini, terus di sini apa? Di sini dia ditambah dengan X1. Nah, itu merupakan X0. X0 sama dengan B ditambah K yang dia dikalikan dengan X0 dikurangi X1, begitu. Jadi tetap sama sebenarnya, karena dia ada di tengah, makanya dia dia dikalikan dengan pengurangan ini dikali ini. Tetapi untuk yang di sini, K2, nanti dia langsung dikalikan dengan X0, gitu. K2 ini. Itu output kurang input ya, Bu, ya jadinya ya? Untuk yang di tengah ini loh ya, tapi untuk yang B samakannya nanti output kurangi input untuk yang di tengah. Untuk yang di tengah. Gimana, Bu? Oh, gimana? Yang di Ogata tadi juga, yang di Ogata itu bukan ini ya, bukan input kurang output ya sama dia. Bukan Y kurang X ya? Ya, dia bikinnya Y kurang X itu gimana? Kenapa? Output kurangi input kan? Oh, di sana, outputnya Y. Outputnya Y. Dan X-nya itu merupakan seperti gaya tambahan, begitu. Seperti gaya tambahan. Jadi nanti Y. Kirain karena dia di atas. Gitu. Ada yang masih bingung? Bukan karena dia di atas, makanya itu yang dikurangin sama yang di bawah. Itu tergantung output inputnya, Bu.
tergantung dari output inputnya, tergantung dari dia di tengah ini dipengaruhi oleh siapa saja, sebenarnya seperti itu. Kalau di sini ternyata ada X1 lagi, ada di sini ini misalkan namanya X1 dan di sini ketambahan misalkan X2, makanya di sini X1 plus X2 min Y begitu. Kalau misalkan ternyata di sini gayanya lebih dari 1 kalau di sini. Kalau semisal si Y-nya yang di tempat si X itu nanti juga jadinya Y tetap Y kurang X. Y kurang X. Enggak dijadiin X kurang Y. Bukan. Jadi bukan karena dia di atas tapi karena dia outputnya gitu. Iya. Bu, mau tanya Bu. Gimana? Misalnya tadi soal nomor 1. Nah ini, misal kemarin kan saya itu nemuin yang contoh soal di internet itu, X inputnya itu arah panahnya masuk. Nah misal soal ini, tapi X inputnya arah panahnya masuk, ngerjainnya tetap sama atau beda? Masuknya itu kemana ya? Maksudnya ke atas atau ke bawah? Yang dimaksud masuk itu kemana? Jadi ini kan X1-nya kan keluar dari ini kan. Nah itu tuh masuk gitu. Pokoknya panahnya itu kebalikannya gitu. Oh maksudnya ke atas gitu. Jadi panah ini ke arah atas ini. Enggak, ke B gitu. Iya. Arahnya itu ke sini. Gitu. Iya, ke sini. Oh, itu sama saja. Itu sama saja sebenarnya seperti ini. Sama aja. Soalnya saya kiranya nanti ngaruh ke minus plusnya atau gimana gitu. Enggak. Yang dilihat itu arahnya sebenarnya. Arahnya. Kalau dia arahnya ke atas, berarti nanti jadinya plus ganti minus gitu. Ya arahnya gaya yang ini dan gaya yang ini nanti seperti apa begitu. Dan tergantung dari soalnya inputnya yang mana dan outputnya yang mana begitu. Oh gitu. Soalnya berarti kalau ini kan arahnya sama nih, arahnya ke bawah dua-duanya. Berarti input itu apa ya? X itu input. Iya, berarti input kurangi output. Iya, tetapi apabila arahnya keluar juga dia tetap sama. Nanti gayanya itu tetap sama ya. Misalkan arahnya itu berlawanan loh ya. Iya, misal arahnya berlawanan berarti arahnya berlawanan sistem apa yang seperti itu? Gimana tadi kurang apa? Input kurang gimana? Ada yang bingung? Iya, yang barusan itu yang jadi input dikurang output itu yang gimana tadi, Bu? Input kurangi output. Jadi begini ya. Karena di sini outputnya itu dia adalah gayanya ke bawah, perpindahannya adalah ke bawah. Jadi misalkan ini ya, tuh langsung contoh sistemnya yang mending. Jadi misalkan di sini ada sebuah di sini misalkan ada damper seperti ini dan dia ditarik ke bawah oleh K2 ini. Ditarik ke bawah oleh K2 dan ditarik ke bawah oleh pegas ini ya. Jadi kan arahnya dari sini dan di sini kan dia ke bawah semua ya. Dia ke bawah semua, maka nanti gaya yang ada di sini harus dikurangi oleh gaya yang di sini agar mengetahui di sini dia percepatannya berapa. Dia bukan. Gaya yang barusan output itu yang mana lagi? Apa? Gimana? Yang tadi waktu ngomong sama Iza itu yang input dikurangi output itu yang mana? Oh, ini input dikurangi output. Oh, output kurangi input, bukan? Iya. Bu, saya meluruskan. Berarti kan kalau gayanya searah, berarti output dikurangi input kan. Nah, kalau arahnya berlawanan, berarti inputnya jadi minus gitu kan? Iya. Iya, Bu. Udah nangkep. Ya sampai kode aku jelasin. Ada lagi? Gimana Bu? Tadi kalau semisal berlawanan arah Bu?
Kalau berlawanan arah berarti nanti salah satu perpindahannya itu ada yang dibuat negatif. Kalau misalkan ya, ini arahnya ke bawah, tapi ini ternyata arahnya ke atas, berarti misalkan kamu menginginkan outputnya ternyata yang di bawah, dan ini ternyata malahan perpindahannya ke atas, berarti yang X ini dia menjadi negatif begitu. Dibuat ke dalam bentuk negatif berarti dia menjadi min X1 begitu. Min XI. Halo? Jadi X. Jadi nanti seperti ini. Minus XI gitu, Bu. Apa? Gimana? XO min minus XI gitu. Iya, seperti itu. Oke, Bu. Ya. Ibu mau nanya lagi. Terus Iya, kalau semisal kan tadi itu udah dikurangin B dikali XO kurang XI, K dikali XO kurang XI sama K2 kali sama K2 kali XO. Ya ini ya. Habis itu tuh, habis itu tuh kan kita ini kan nggak ada yang perlu dieliminasi ya kalau di tugas 1 kayaknya ya Bu ya. Oh, tugas 1 ini ya? Ya kan nggak ada yang perlu dieliminasi. Terus langsung kita laplasin gitu. Iya, langsung kalian laplaskan. Pokoknya kalau sudah kelihatan bentuk X, output per inputnya langsung kalian buat menjadi Laplace dan transfer fungsi gitu. Terus yang di Ogata tadi itu yang agak bingung di bagian yang kayak kan ada M-nya itu ada yang titik 2 sama ada yang M-nya ada yang X-nya titik 2 ada yang titik 1 itu tuh gimana? Untuk titik 2 ini berarti dia turunan kedua. Turunan kedua jadi dia. Nih ya. Gaya itu kan harus dikalikan dengan percepatan. Makanya dia di sini titik 2. Dan D itu agar menjadi gaya dia harus dikalikan dengan kecepatan. Makanya dia titik 1. Dan untuk K dia dikalikan dengan posisi agar menjadi gaya itu. Makanya dia ini percepatan, kecepatan dan apa? Posisi. Apa sih? Posisi. Ya, itu. Terus itu tuh sama Bu, juga ditambah juga. Itu kan B ditambah K. Yang tadi itu juga ditambah. B tambah K. Maksudnya mana ya? Semua gayanya ditambah gitu. Iya. Oh iya, ini semua gayanya ditambah. Bukan itu sebenarnya, tapi di sini ini. Sebenarnya awal mulanya adalah dari sini. Setelah awal mula dari sini, nanti dia baru kalian pisahkan yang X semua di mana, yang Y semua di mana. Nah, ini yang Y semua di mana dan yang X semua di mana. Nah, sudah. Kalian kalau misal nggak ada massa itu nanti sama dengan 0 apa gimana? Tidak ada massa. Maksudnya ini tidak ada massa. Iya, kayak di soal nomor 1 kan nggak ada massa kan Bu ya. Nah, ini kan tidak ada massa ya. Tapi kan untuk menjadi gaya, kita kan bisa tahu dari B dan K ini. Jadi terus nanti ya semua dijumlahin terus sama dengan 0 gitu. Bukan sama dengan 0, tetapi itu udah suruh ngerjain nomor 1 ya ini ya. Apa? Gimana? Kayak suruh nyelesain nomor 1 itu udah Bu dikerjain. Iya, jadinya disuruh nyelesain yang nomor 1 ya. Bingung sih. Ini kan ya, kita tidak ada massa, tetapi kita memiliki perpindahan dan kita juga memiliki B dan K. Lah nanti di sini sebenarnya ini bisa langsung loh. Kita bisa langsung dijumlahkan semua karena nanti jumlah gaya ini sama dengan F kan. Nah, jumlah gaya ini sama dengan F. Ini salon banget. Nah, ini kan jumlah gaya ini itu sudah sama dengan F.
maka nanti di sini untuk B dan K ini dia dikalikan ini dan ini. Nanti selanjutnya adalah untuk yang ini dia dikalikan oleh ini dan ini. Selanjutnya untuk menjadi perpindahan itu untuk menjadi gaya berarti sih. Nah, ini nih, di sini juga sama dia posisinya. Jadi dia tidak memiliki massa. Nah, dia tidak memiliki massa, tetapi dia kayak seperti digabungkan, gitu. Digabungkan dengan gaya di bawahnya. Tuh. Nah, ini. Jadi nanti ini kan ya ada B1 dan K1. B1 dan K1 di sini dia dikalikan dengan X0 dan ini seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, sama dengan nanti ini langsung yang itu sebenarnya bisa langsung yang dimana di soal nomor 1 ini, jadi ini bisa langsung. Dan di sini tuh langsung ke B2 kan. Nah, itu sama dengan B2 dikurangi dengan dikalikan dengan X0. Karena di sini kan K2 ini hanya dipengaruhi oleh X0 gitu. Paham nggak sih yang saya maksudkan ini yang saya katakan? Berarti gini nggak sih Bu, yang B tambah K terus sama dengan K2 nanti? Ya, B tambah K, B tambah K1 sama dengan K2, begitu. Oke, Bu. Ya. Makasih, Bu. Oh ya. Waduh, ini 1 menit lagi. 1 menit lagi. Untuk motor saya itu sekilas ya. Jadi untuk motor DC itu nanti ada bagian-bagiannya, ada rangkaian kumparan jangkar. Oh ya, untuk motor DC dia bentuknya seperti ini dan ini ada parameternya. Selanjutnya di sini ada kumparan jangkar. Kumparan jangkar itu yang mana? Kumparan jangkar itu adalah yang di sini, yang nanti akan menyebabkan gerak pada torsi. Gerak torsi ini yang akan menyebabkan GGL. Nah, dari GGL itu dia akan menjadi sebuah blok matematika, blok diagram seperti ini. Selanjutnya nanti ada torsi pada motor. Di sini kan dilihat dia ada torsi. Nah, torsi pada motor ini nanti dia pengaruhnya terhadap apa? Oh, pengaruhnya terhadap induksi magnetik. Induksi magnetik nanti dia bentuknya menjadi KTM ini. Ya, dari perhitungan seperti ini. Selanjutnya ada lagi nanti untuk torsi. Untuk torsi kan dia bisa menggunakan J dikalikan dengan kecepatan ditambah B dikali kecepatan. Nah, nanti dia akan menjadi persamaan seperti ini ya. Dan untuk GGL-nya pada torsi dia akan menjadi sebuah blok diagram ini. Menjadi blok diagram ini. Setelah itu sudah kita gabungkan diagram yang tadinya sudah kita hitung. Ada untuk yang bagian kumparan jangkar, kemudian di sini ada untuk torsi. Untuk torsi ya, makanya di sini outputnya torsi dan inputnya torsi. Kemudian ini ada posisi, di sini posisi, dan di sini ada GGL. Nah, maka dari itu bentuk dari modelan matematika motor DC dia menjadi seperti ini. Itu untuk minggu ini sepertinya tidak usah ada tugas kali ya. Oh ya, tugasnya mendingan kalian perbaiki saja untuk yang soal kemarin. Untuk yang tugas kemarin kalian perbaiki saja.
Butuh bebek ngumpulnya minggu depan kan, Bu. Apa? Ngumpulinnya jangan hari Minggu. Nggak ada. Ya sudah ngumpulin. Ya sudah, ini nih. Kalian itu kan UTS-nya hari Kamis tanggal 22 Oktober ya, sesi ketiga. Wow. Kumpulkan malam Rabunya. Karena malam Rabu kalian juga harus belajar. Jadi kumpulkan di ini. Di malam Rabu. Oke, Bu. Insyaallah, Bu. Baik, Bu. Ya. Open book loh ya, ini open book. Jadi Baik, Bu. open book, silahkan kalian open. Terus untuk materi yang kemarin sebenarnya pas saja ya. Tuh. Oh ya, untuk penyederhanaan diagram kotak sudah bisa semua ya. Penyederhanaan diagram kotak. Insya Allah bisa, Bu. Oke, jadi kisi-kisinya itu penyederhanaan diagram kotak, pemodelan elektrik, dan pemodelan mekanik. Itu kisi-kisinya. Insyaallah, Bu. Apa? Insyaallah bisa. Ya, oke, sip. Ya sudah ya, ini sudah jam 2 dan saya juga ada jadwal mengajar lagi setelah ini. Mungkin saya tutup bagaimana? Boleh. Bu, tadi yang belum absen gimana, Bu? Oh iya, ada yang belum absen ya? Lupa. Hadir, Bu. Ya ini, kalian lihat kan ada siapa saja ini. Andi Baihaki siapa ini? Ada? Hadir? Hadir. Kemudian Elizabeth Gusti Tristiati. Elizabeth Gusti. Kemudian Muhammad Fatur. Hadir, Bu. Hadir. Naufal Rasyad. Hadir, Bu. Selanjutnya Febrian Rucianti. Febrian Rucianti. Hadir. Tidak ada. Hanif Iqbal. Hadir. Hadir. Pindah, Bu. Oh, pindah. Oke. Nur Naila Rahma. Nur Naila. Ada tidak di sini orangnya? Oh, tidak ada. Oke, berarti sudah ya seperti ini ya. Ini absennya. Bu. Ya, saya tutup pertemuan kali ini. Semoga kalian sukses. Oh ya, Febrianti Rucianti ada sih. Kemudian siapa lagi nih? Elizabeth. Oh, tidak ada juga. Oke. Ya sudah ya. Saya tutup pertemuan kali ini. Semoga kalian sukses, belajar yang rajin dan lebih baik pahami konsepnya. Tuh, pahami konsepnya. Karena untuk UTS nanti soalnya juga akan berubah lagi dan pasti akan beda lagi. Jadi yang terpenting adalah pahami konsepnya itu. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima.